Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Mutakin, yang saya hormati Takmir Masjid Al-Mutakin, dan jamaah sholat tarawih sekalian yang dirahmati Allah. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya semua itu tidak akan cukup untuk menuliskan satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mengucap kalimat syukur. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Khotimul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ajeng Katinhaji, kelas 5 dari SD Muhammadiyah Sapunakutan. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sholat tarawih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah mutiara hikmah yang berjudul mengukur kualitas sholat. Jamaah sholat tarawih sekalian yang dirahmati Allah. Sholat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sholat merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab di yaumul akhir nanti. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya amal yang pertama kali dihisab di yaumul akhir nanti adalah sholatnya. Jika sholat seseorang itu baik, maka beruntung dan sukseslah orang tersebut. Jika sholat seseorang itu buruk, maka merugilah orang tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengukur kualitas sholat yang selama ini kita kerjakan. Jangan sampai sholat yang selama ini kita kerjakan hanyalah sia-sia belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 5 tingkatan kualitas sholat. Tiap-tiap tingkatan ini memiliki kedudukan seperti anak tangga yang dimulai dari kedudukan terendah sampai kedudukan yang tertinggi atau yang paling sempurna. Yang pertama, orang yang sholat di kikkop atau di azab. Orang sholat yang pertama ini adalah orang sholat yang lalai dari sholatnya. Ia melaksanakan sholat ala kadarnya. Ia tidak menyempurnakan wudu-wudunya dan juga tidak menjaga waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun.
Yang ketiga, orang yang sholat mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat yang ketiga ini adalah orang sholat yang sudah menyempurnakan wudu-wudunya dan juga sudah menjaga waktu-waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain-lain. Ia juga sudah dapat melawan godaan setan. Jadi ia telah melakukan dua pekerjaan sekaligus dalam satu waktu, yaitu mengerjakan sholat dan melawan bisikan setan. Orang sholat yang ketiga ini adalah orang sholat yang sudah lebih baik daripada orang sholat yang kedua tadi, karena ia sudah memiliki kesadaran tentang hakikat sholat. Yang keempat, orang yang sholat mendapat jazaa min Allah atau pahala dari Allah. Orang sholat yang keempat ini adalah orang sholat yang sudah menyempurnakan wudu-wudunya dan juga sudah menjaga syarat-syaratnya, waktu-waktunya, rukun-rukunnya, dan lain-lain. Hati bersama jasadnya juga sudah siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang sholat yang mendapat jazaa min Allah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat yang kelima ini adalah orang sholat yang sudah menyempurnakan sholatnya. Hatinya juga sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia seolah-olah sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat yang kelima ini juga sudah merasa bahwa sholat itu bukanlah suatu beban, namun suatu hiburan yang dapat menghilangkan duka cita. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, marilah dan melalui penjelasan tentang kualitas-kualitas sholat di atas, marilah kita bersama-sama mengoreksi sampai di manakah kualitas sholat yang selama ini kita kerjakan. Jangan sampai sholat yang selama ini kita kerjakan hanyalah sia-sia belaka. Jika kita masih pada tingkatan 4-5, maka berusahalah untuk beristiqomah. Jika kita berada pada tingkatan 3, 2, atau bahkan 1, maka berusahalah untuk memperbaiki sholat kita. Demikian kultum yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya